Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom anak-anak sekalian, puji nama Tuhan. Hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk mengikuti devotion. Sebelum kita mulai devotion, kita mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan pujian lagu Selidiki Aku.
Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anak siswa SD Kristen Terang Bangsa, dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Baik, jumpa lagi bersama Serandi dalam devotion pagi ini ya, masih dalam social distancing ya, kita tentunya, jadi devotion masih dengan cara seperti ini. Oke, baik, untuk devotion pagi ini kita akan mengambil saya akan ambil judul ya, saya akan berikan judul Aku Bisa dan Aku Bertalenta. Oke. Nah, firman Tuhan juga di sini kita akan mendengarkan firman Tuhan nantinya ya. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 16 ayat 17 sampai 23 ya. Ya, di mana kita tahu bahwa 1 Samuel itu masih menceritakan tentang Daud ya. Sosok Daud dalam Alkitab. Nah, Daud ini memang tidak bisa lepas dari Saul ya, tidak bisa lepas dari Goliat ya dalam ceritanya. Tentu kalian sudah familiar, sudah sangat kenal dengan nama tokoh Alkitab Daud tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk kita teladani juga Daud ya, dengan harpanya ya, dengan harpanya. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan 1 Samuel 16 ayat 17 sampai 23. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Baik, itu firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel ayat 1 Samuel 16 ayat yang ke-17 sampai 23. Ya, di situ tadi ada tokoh Saul dan juga Daud ya. Baik, Saul ya di sini merupakan raja pada waktu itu. Raja ya, dimana
dia adalah seorang raja yang tidak taat kepada Tuhan. Dikisahkan pada 1 Samuel 15 itu bahwa dia itu, si Saul ini menentang perintah Tuhan, ya, yang seharusnya dia diutus untuk menumpas orang Amalek, ya, seluruhnya, jangan ada yang disisakan. Nah, tetapi si Saul malah masih menyisakan, yaitu Raja Agag dan hewan-hewan yang terbaiknya. Ini terdapat di 1 Samuel 15, kalian bisa baca. Kemudian karena sikap Raja Saul itu mengecewakan Tuhan, akhirnya Tuhan menolaknya untuk menjadi raja. Ditandai dengan roh Tuhan meninggalkan Saul dan sekarang diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Akan tapi Saul tidak dibiarkan begitu saja, ya, oleh Tuhan. Ya, tetap ada penghiburan. Nah, penghiburannya apa? Saat Saul sedang sedang dihinggapi roh jahat, saat dia dihinggapi roh jahat itu, kemudian saat ada suara kecapi, dia akan semakin mereda, ya, semakin mereda dan menjadi tenang kembali. Nah, pada waktu itu pemain kecapi mungkin tidak banyak, ya, pemain kecapi itu tidak banyak. Itu cerita tentang Saul di sini. Tidak mudah mencari orang yang bisa mainkan kecapi. Nah, di sisi yang lain, ya, ada seorang anak, ya, yang bernama Daud. Ya, dia merupakan anak paling kecil dari saudara-saudaranya yang banyak. Nah, Daud ini sebelum diurapi oleh Samuel itu merupakan anak yang tidak dianggap lah, pokoknya, ya, tidak diperhitungkan, ya, pokoknya dia tidak dipandang lah, karena kerjanya dia cuma melihara domba, ya, mengembalakan dombanya, main kecapi di ladang, ya. Saat saudara-saudaranya berangkat berperang, dia tetap bermain kecapi dan mengembala dombanya saja, ya. Ya, bisa dikatakan kegiatannya tidak populer waktu itu mungkin, ya. Orang lebih gagah kalau laki-laki itu pergi berperang, ya. Tapi si Daud malah menghabiskan waktunya dengan mengembala sapi. Namun, ya, pada suatu hari sampailah cerita itu dan akhirnya Saul setuju, ya, bahwa dia mengutus anak buahnya untuk mencari pemain kecapi yang handal. Dan kemudian dalam ayat tadi yang dibacakan, si anak buahnya ini mengatakan, ada nih anaknya Isai, orang Bethlehem itu, ya, dia pandai main kecapi. Ya, siapa tahu dari pengembala domba biasa kemudian bisa masuk ke istana raja. Dan pada akhirnya memang yang terjadi adalah Daud berhasil masuk ke istana raja dan berhasil menghibur, ya, serta membuat tenang Saul, ya, dengan kemampuannya, dengan talentanya bermain kecapi seperti itu, ya. Nah, poin yang ingin saya tekankan di sini bahwa waktu kecil juga sama, ya, kalian seumuran kalian masih mungkin belum dianggap, ya, dalam artian kemampuannya masih, ya, belum diperhitungkan segala macam. Nah, seperti Daud tadi tidak diperhitungkan oleh kakak-kakaknya, ya. Wah, apa sih, hanya pengembala biasa yang main kecapi, ya. Tapi pada akhirnya kalau Tuhan sudah berkehendak, talenta sudah dimaksimalkan dan Tuhan berkehendak di situ, apa yang terjadi? Ya, Daud, ya, yang tadinya hanya di padang sekarang bisa ke istana. Bahkan nantinya kalian seperti yang kalian bisa lihat, ya, setelah disertai Tuhan dia menjadi sosok atau tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, ya, sangat-sangat luar biasa, dan menjadi besar. Daud yang tadinya tidak diperhitungkan menjadi sangat besar, ya. Itu yang terjadi. Nah, di sini saya mau tekankan pada kalian, kita memang semuanya satu, jangan meremehkan orang lain, siapapun itu, adik, kakak, atau siapapun teman kita, jangan meremehkan kemampuan, ya. Karena apa? Tuhan memberikan talenta kepada kita semua. Apapun itu, laki-laki, perempuan, semuanya dikasih gift sama Tuhan. Setiap orang itu talenta. Nah, tinggal bagaimana kalian, ya, memaksimalkan talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang terpenting, ya, untuk pelayanan,
untuk apapun yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, maksimalkan talenta itu dan kembangkan terus, dan biarkan nanti seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, karena jangan sampai talenta itu tidak dikembangkan atau talenta itu menjadi ke arah yang tidak baik. Ya, saya berpesan seperti itu untuk kalian semua. Temukan talenta kalian, kembangkan dan maksimalkan, dan minta penyertaan Tuhan, dan biarkan semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa kalian harus tetap minta penyertaan Tuhan, ya, minta petunjuk Tuhan dalam setiap langkah kalian, dan biarkan Tuhan yang bekerja, ya. Nanti talenta kalian yang sudah diberikan, ya, pada Tuhan akan berkembang dengan sendirinya dan pasti akan membawa manfaat yang baik bagi orang lain. Itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas karunia-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu pada kami semua. Sampai hari ini, pagi ini kami semua dalam keadaan baik, Bapa. Engkau telah menjaga kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, mendengarkan petunjuk-Mu, Bapa. Semoga firman-Mu ini akan menjadi pegangan kami dalam beraktivitas hari ini. Kami akan terus melatih talenta kami, Bapa, yang telah Engkau berikan. Kami akan memaksimalkan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa. Sertai kami, jaga kami, dan tuntun kami. Kami serahkan semua hasilnya dalam kehidupan kami hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.